الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين أما بعد. Puji syukur maring Allah Subhanahu wa taala ingkang senantiasa nyukani upaih datang kula sedaya kenikmatan yang tak terhingga dohir batin, dohire jasade, mudah-mudahan sehat semua, amin amin ya robbal alamin. Batine, atine, ruhi sampeyan moga-moga sehat semua, amin amin ya robbal alamin. Sholawat sinareng salam mugia terus tercurahkan dumateng junjungan kula, panutan kula, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sedulur, para batur, para sahabat Hibul Qulub ingkang kula hormati, mangga sareng-sareng ngaji bareng, moga-moga kula kalian panjenengan sami kelawan wasilah ngaji bareng iki, dedresan bareng iki angsal ilmu ingkang manfaat, amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu taala dawu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-haqqu laisa bimahjubin angka. Al-haqqu utawi al-haq. Al-haq itu asmane Gusti Allah. Ya. Asmane Gusti Allah itu wonten ing dalam sijine keterangan ingkang nami Asmaul Husna. Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Fattah, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim, Al-Qahar. Banyak sekali asma Allah. Akarane Asmaul Husna. Nama-nama yang baik kang biasa disebut wonten 99 kang umum. Asmaul Husna itu kang tertera biasa kula dipahami jumlahnya ada 99. Itu yang kita pahami. Tetapi sejatinya asma-asma Allah itu tidak terbatas. Asma-asma Allah itu sejatinya tidak terbatas. Asma Gusti Allah itu sejatinya tidak terbatas. Karena apa? Karena bagaimanapun yang berkaitan dengan Allah itu tidak boleh dibatas. Tidak boleh dibatas. Kasih sayang Gusti Allah ini makhluk itu tidak terbatas. Allah memberikan rezeki kepada makhluknya sama, tidak terbatas. Maha mutlak Gusti Allah. Ya, yang terbatas itu makhluk. Ya, makhluk. Kan wong tua duwe kasih sayang ning anake pasti ana batese. Ya kan? Ana batas. Pasti ana batas. Semuanya yang berkaitan dengan makhluk itu punya batas. Tetapi bakat Gusti Allah tidak ada batasnya. Maha mutlak. Ya, maha mutlak tanpa batas. Al-haqqu iku asma Gusti Allah. Artinya bahwa Gusti Allah itu ada asma yang lain, yaitu adalah al-haq. Maha benar. Ya, maha benar. Maha benar tanpa batas. Semua apapun kehendaknya Gusti Allah, apapun yang diciptakan Gusti Allah itu benar semua. Ya kan? Orang salah. Kalau ya Mang Rambo bener beli. Bener. Mana? Gawe sampeyan, gawe lanang, gawe wadon, gawe wereng, bener beli. Bener. Gawe semua yang diciptakan oleh Allah itu benar dan pasti punya hikmah. Apa hikmah itu? Ada manfaatnya. Ketika Allah menciptakan katakanlah hama, kalau dalam ilmu pertanian itu yang namanya wereng, berapa ribu orang yang gara-gara Allah menciptakan wereng bisa makan. Dibuatlah yang namanya pabrik pestisida, ya kan? Allah menciptakan nyamuk, ada hikmahnya enggak? Ada. Terciptanya yang namanya adalah obat nyamuk, autan. Berapa? Karyawannya berapa? Ya banyak. Obat nyamuk berapa karyawannya? Banyak. Ya, semua yang diciptakan oleh Allah adalah benar semua, tidak salah. Ya. Baka manusia sih ana salah. Ono. Ana salah. Ono. Bener manusia itu bener dudu bener sejatine. Ya kan?
Privasi maksudnya cuma cara pandang dari satu sisi. Contoh, ini namanya korek api. Jari kita sing kene sebelah tengen, bener beli jari kita, bener sebab jari kita sing sebelah tengen, tapi Mang Rambo dibilang sing kono, ya beli kiwe. Ya kan kiri, menurut saya kanan, kiri, kanan, bulat kanan. Ya. Sebelah mana ini? Saya mengatakan dari sisi ini korek api ini posisinya di sebelah kanan. Tapi ketika wa una sing kono, ora, ini dari sisi kiri. Ini adalah dari wong kene kiwe. Kanan, kiwe. Ya kan? Bener sisi kanan bilangnya sing kene. Bener sisi kiri karena dilihat dari depan. Ya. Kanan. Gusti Allah itu al-haq, maha benar semuanya. Ya. Maha benar. Kanan. Bakal siapa orangnya yang aku bener baik. Ya kan? Khawatir dia kadang katakanlah, ya persis, jaluk katakanlah apa? Kayak pangeran. Yang tidak seperti kita, salah, nggak boleh. Ya Mang Rambo, nggak boleh. Ya. Pokoknya kuduk mengenen, nggak boleh. Ya. Dalam hal apapun pasti ada keberbedaan. Kan ngonon istilah ya kan. Yang paling maha benar adalah cuma satu Allah. Ya. Ya kan? Sampai yang lakukan sembayang, bener tabliya kita ke sembayang dan diterima tabliya ke sembayang, sudah serahkan saja kepada Allah. Yang menilai benar atau tidaknya Allah, bukan manusia. Ya kan? Yang penting syaratnya adalah sudah berusaha semaksimal mungkin. Itu. Ya. Yang pasti benar cuma Gusti Allah. Selain Allah, ya pasti ada salahnya. Pasti ada salahnya. Ya kan? Mulanya penemuan apapun hari ini benar, mungkin esok hari tidak benar, orang layak. Ya kan? Bisa jadi besok hari orang layak. Ya. Kan seiring berjalannya waktu itu pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan. Tapi yang paling benar kesimpulannya cuma satu Allah. Nah gitu, saya terangkan dulu tadi. Al-haq utai Gusti Allah, utai pangeran. Ya. Iku laisa orang nana apa Gusti Allah, sapa Gusti Allah, anaiku bimahjubin terhalang, terhijab. Ya, anhu saking anka saking sira. Allah itu tidak mungkin tidak bisa terhijab. Ya. Ya kan? Terhijab, terhalang. Jelas Gusti Allah, dohir jelas, nyata. Ya, kita pahami dulu bahwa Gusti Allah itu tidak bisa terhijab, orang bisa ditutupi. Kenapa? Ya, orang terhijab, jelas. Ciblikaton, saking picek matanya. Ya, ciblikaton, karena mati hatinya kita masih picek. Jadi kesimpulannya bahwa al-haqqu laisa bimahjubin angka, bahwa Allah tidak bisa dihijab, tidak bisa tertutup, tidak bisa terhalangi oleh apapun. Bisa dipahami dikit mau? Ya. Tenang. Innamal mahjubu, angin pestine utawi kang terhijab, terhalang. Ya. Anta sampean, kamu sendiri yang terhalang. An-nadri saking pandangan ilahi maring Gusti Allah. Kita dewek jika kang terhijab itu. Ya. Kita dewek kang terhijab. Gusti Allah sudah terhijab, kita dewek. Jelas hari Gusti Allah. Siapa yang terhijab? Manusianya. Manusia ya. Ya. Matanya sampai yang dibisen deleng karena terhijab. Ya kan? Ya akan terhalangi, hijab-hijab itu terhalangi ketika sampean melihat benda, ya kan di balik tembok mau, ya benda tadi tidak kelihatan. Kenapa? Karena ada hijab.
apa? Berupa tembok, sehingga benda yang di balik tembok itu tidak kelihatan. Ini korek api, saya taruh di sini, Anda dari depan kelihatan nggak? Enggak, kenapa? Karena terhijab oleh benda ini. Ya. Jadi sejatinya yang terhijab itu kita sendiri. Manusia matanya itu didesain oleh Allah, ya, mata dohir, kedua mata sampean dibikin oleh Allah, kedua matanya sampean ini di dunia ini dibikin oleh Allah, dikasih hijab, tidak bisa melihat apa? Melihat Tuhan. Ya. Mang rambut deleng wong wadon, deleng beli, deleng apa maning ayu? Iya mang rambut, deleng duit, jelas bisa. Deleng duit katon, deleng gunung katon, deleng bulan katon, deleng matahari katon. Karena digawe Gusti Allah itu terlihat. Ya. Tetapi matanya sampeyan ketika dibikin oleh Allah itu tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Ya kan? Matanya makhluk, matanya manusia digawe ning Gusti Allah ning dunia iki bisa deleng Gusti Allah. Begitu, iya, karena dibawe kedua matanya sampeyan iki ketika ning dunia iki ditutup. Bisa deleng Gusti Allah ning dunia, bisa. Karena ditutup, ana hijab. Karena sejatinya yang terhijab itu adalah bukan Allahnya, kitanya dibikin oleh Allah, kedua mata kita tertutup. Tertutup dari apa? Tertutup dari sesuatu yang bisa menghalangi pandangannya sampean itu kepada Allah. Loh, semendi, aduh tes apa? Oli apa? Oli siji apa? Kita li puasa 40 dina 40 bengi, sumpama ada orang percaya seperti itu, saya bisa melihat Allah dengan kedua mata saya, sumpama itu bohong. Ya. Karena manusia itu kedua matanya dihijab. Apa dihijab itu? Tertutup dari apa? Tertutup. Untuk apa? Tertutup dari apa? Tertutup untuk bisa melihat Allah di dunia ini. Ada enggak Allah? Ada. Bisa enggak dilihat? Tidak bisa oleh kedua mata. Orang bisa dideleng. Ya kan? Ya kan? Karena sampeyan mau kan duwe nur keimanan ning sejurone sampeyan, atine sampeyan, ana percikan keimanan, Anda meyakini pasti ada Allah, pasti. Ya kan? Pasti ada Allah. Ada enggak Allah? Ada. Bisa enggak melihat Anda? Kalau ada Allah, bisa enggak Anda melihat Allah? Tidak bisa. Karena kita dibikin, diciptakan oleh Allah, kedua mata kita ini dihijab oleh Allah untuk tidak bisa melihat Allah di dunia ini. Ya Mang Rambo? Wah, pengen puasa, kira-kira mata bisa ndeleng Gusti Allah. Enggak bisa, pasti ditutup. Beli kuat. Ya, beli kuat. Nabi Musa iki ngeyel, Gusti kita li pengen ndeleng sampean. Apa? Nabi Musa. Baru saja tajali Allah mau ditampakkan, beli kuat deblak. Iya Mang Rambo. Bisa aja maning-maning, puasa sampean pengen puasa, pengen ndeleng Gusti Allah lawan mata sampean, kira-kira terus mata kayak apa pangeranku? Maka pasti tidak akan bisa. Ya, tidak akan mampu matanya sampean. Karena apa? Karena hijab sampeyan, mata dohire sampeyan di dunia itu dihijab. Nanti di akhirat ketika Anda punya keimanan, ketika Anda katakanlah di akhirat nanti ya menjadi orang soleh, menjadi orang yang katakanlah di hadapan Allah itu orang mulia nanti di akhirat nanti, maka kedua matamu akan bisa melihat Allah nanti di akhirat. Di akhirat. Yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti di akhirat nanti orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah dengan kedua matanya. Ya. Jadi begitu
begitu sampai ditanya seperti apa Gus Allah, udah seperti apa-apa, tidak seperti apa-apa, ada enggak? Udah ada Allah. Ada Allah. Dengan apa Anda meyakini Allah? Dengan keimanan sampean, dengan hati yang punya rasa, meyakini bahwa adanya Allah, tetapi adanya Allah tidak seperti apa-apa. Dan Anda yakin di dunia ini tidak mampu untuk melihat Allah dengan kedua mata kamu. Ya, kenapa? Karena tadi kata Syekh Rahillah, ya, yang dihijab, yang dihalangi adalah ciptanya sendiri oleh Allah. Apa? Kedua mata kita ditutup, tak, baru bisa dilihat Gusti Allah. Ya. Selain itu bisa dilihat. Ya. Jin bisa, semuanya bisa selain Allah bisa dilihat. Ya, di dunia ini selain Allah bisa dilihat, tapi kalau Allah tidak bisa dilihat oleh kedua mata kamu. Ya, Mang Rambo. Ada yang namanya mata batin. Kalau yang kelihatan itu mata dohir, basor ini, ya, Bang Rambo, anak mata beli anak, itu mata dohir, basor namanya, ya kan? Basor namanya. Ada di dalam diri sampeyan yang bersifat batin, yang sejuru hatinya sampeyan, itu ada basiroh, mata batin sampeyan. Ada basiroh itu mata batin, ya, mata batin, bahasa Arabnya adalah basiroh, ya kan? Cuma mata batin pun sama Pak, ya. Terhalang yang namanya kesalahan, kemaksiatan, ya kan? Terhalang yang namanya, ya, iri, dengki, ta'ajub, ujub, riya. Ini sejuru hati itu bisa menghalangi mata batin. Pengen mata batinnya sampean jelas? Pengen, Bang Rambo? Ya, pengen mata dia diasah. Ya, belajar untuk tidak sombong, belajar untuk tidak iri, belajar untuk tidak dengki. Ya kan? Dihina diam saja. Ya kan? Diuji oleh Allah, tidak pernah kecrek. Nerima terus diolah, selain sampean katakanlah riyado, puasa. Ya kan? Ya kan? Nahan hawa nafsu, keinginan hati, aib nafsu, aib hati, aib ruh, cuma mau ditahan semuanya, baru akan cemerlang. Mata batin kamu akan cemerlang. Selagi orang itu banyak maksiat, selagi orang itu tidak pernah membersihkan ruhaninya, tidak pernah membersihkan penyakit-penyakit yang dalam hatinya, yakin mata batinnya tidak akan bisa cemerlang, rupak. Iya leh. Tadi, kalau mata dohir yang namanya basiroh itu tidak bisa melihat Allah di dunia, tetapi ada, ya, ada Allah menciptakan pada diri sampean adalah basiroh, mata batin. Mata batin pun untuk melihat Allah tidak bisa ketika ada hijab, tertutup. Ya kan? Apa yang menutupi mata batin? Apa yang menutupi mata batin yang namanya basiroh? Itu dosa-dosa hati, maksiatan. Ya kan? Kon belajar orang belum belajar, kon luru ilmu orang belum luru ilmu. Ya kan? Ya kan? Ya. Tertutup, hatinya tertutup. Ya. Itu yang bisa menghalang itu. Jadi kalau sampean pengen mengasah mata batinnya sampean, kira-kira cemerlang dan hijabnya terbuka, ya kan? Hijabnya terbuka, itu harus ada, ya kan, guru yang katakanlah mengarahkan dengan laku tasawuf, ya, dengan laku tasawuf, introspeksi diri, ya kan, Mang Rambo sampai Gusti Allah masih belak bae, ya kan, di tengah malam menjaluk pangapuran Gusti Allah, ya kan, terus, ya, meratapi kesalahan-kesalahan itu terus, maka pelan-pelan mata batin sampean akan cemerlang. Minimal sampean katakan denut rasanya, katakanlah bergetar, cemerlang. Ketika mata batin yang namanya basiroh maukah, hijabnya yang menghalangi mata batinnya sampean katakanlah dibuka, maka orang yang dibuka mata batinnya menjadi orang yang mukasyafah, ya kan, melihat sesuatu dengan nyata pada wilayah hakikat. Ya.
mukasyafa itu kebuka lebar-lebar mata batin. Yang dilihat nanti kelihatan hakikat sejatinya. Dan nantinya pun sulit untuk menceritakan. Ya, sulit untuk menceritakan. Ya, orang yang sudah terbuka mata batinnya dan melihat hakikat dari sebuah hakikat, ujung dari sebuah ujung, ya kan? Ujungnya apa? Ya kan? Nanti pun sama, tidak akan bisa menceritakan. Ya kan begitu? Pak, kita kan masih buta semua, ya kan? Mata kita masih buta, kedua mata kita masih buta, mata batin pun sama masih buta. Ya, ya akhirnya menjadi manusia biasa, tidak melihat sesuatunya dari sebuah kedalaman. Gitu. Ya. Begitu. Jadi pola-pola untuk katakanlah supaya melihat mata batinnya sampai terbuka, ya tadi di antara adalah introspeksi diri. Ya, introspeksi itu apa? Deleng ning kelemahan diri sampean. Takon, ya kan? Lamun sampean anak sombong, minimal sombong aja kegedean. Kita ya kan? Menjadi orang kaya malu berteman dengan orang miskin, terlalu sombong. Orang pinter malu berteman dengan orang bodoh, itu terlalu sombong. Minimal dikerek. Ya kan? Ya kan? Mending wong sugihana sombong iki, wis melarat, sombong bisa. Wis bodoh, sombong bisa. Wis adu bisa. Ya. Udah jangan menuduh orang lain. Ya, siapa yang punya katakanlah punya penyakit itu? Ya kita. Saya-sayaan. Ya kan? Ya kan? Begitu. Makanya selama mata batin kita tidak bisa, masih ada hijabnya, selama itu pula tidak akan bisa melihat yang sejatinya sejati. Makanya sulit. Ya, karena itu perlu proses panjang. Perlu proses panjang. Jadi itu ada basyiroh, mata batin. Bahasa Arabnya namanya basyiroh pun sama terhalangi, Pak. Masih terhalang. Kalau Anda sudah terbuka di sana, maka Anda menjadi orang yang inkisyaf, terbuka dan bisa melihat hakikat dari sebuah hakikat sejati dari sebuah sejatinya hidup. Nanti akan begitu. Nah, orang yang inkisyaf yakin dia akan diam dan sulit untuk diceritakan ke orang lain. Karena itu pengalaman batin, penglihatan batin itu. Ya kan? Penglihatan batin. Ada enggak orang yang katakanlah sudah mukasyafa, sudah inkisyaf, sudah katakanlah kasyaf, bisa melihat yang sejati, esok hari itu sudah tahu, karena sudah terbuka. Orang yang mukasyafa, ya, sudah terbuka mata batinnya melihat hakikat. Hari ini dia menanam, besok mati, masih tetap menanam. Paham? Hari ini mau menanam, katakanlah Mang Rambo mau menanam padi. Tapi dia sudah terbuka mata batinnya, sudah dikasih tahu oleh Allah ya bahwa Anda nanti besok pagi Anda akan dicabut umurnya. Masih menanam enggak? Ya masih menanam. Lamun sampean sumpama dipai mengkon masa gelema. Karena apa? Karena Anda belum siap. Orang yang terbuka mata batinnya, besok Anda mau ke Jatibara, tetapi Anda nantinya ketika Jatibara Anda nanti akan dicabut umur kamu melalui proses tertabak mobil. Masih berangkat enggak? Masih berangkat enggak? Masih berangkat kalau orang sudah mukasyafa sih. Mulanya orang mukasyafa itu diberikan kepada orang khusus. Bahkan Mang Rambo, iya kan orang khusus. Tetapi kadang orang, banyak sekali orang yang katakanlah ya ngaku-ngaku mukasyafa, ngaku-ngaku bisa melihat sesuatu dari hakikat. Itu orang-orang khusus enggak banyak, Pak. Ya. Mang Rambo, wong kang weru ya, ning sejono sing sak jerone winara itu enggak banyak, sedikit sekali. Tetapi orang yang katakanlah tidak tahu nih sejorone winara banyak, tetapi orang yang mengerti nih sejorone winara itu sedikit. Maukah Mang Rambo durung siap dikasih oleh Allah rezeki yang berupa inkisyaf, dikasih tahu bahwa Mang Rambo besok mati. Ya masa bisa turuakin. Tapi orang yang mukasyafa dikasih oleh Allah, Anda besok nantinya mati.
dicabut umurmu sudah selesai, tetap dia tegar. Nggak masuk akal. Bulannya sampean sulit. Muka siapa diceritakan nih sampean nggak bisa. Tadi orang muka siapa sudah menerima nanti. Orang muka siapa dikasih, dia tahu sejatinya. Anda punya istri nanti, ya pada umur sekian pernikahanmu akan mengalami sebuah begini. Orang yang hisab itu tahu. Tapi tetap di jalan. Kenapa? Dia orang yang hisab itu tidak melihat apapun yang dilihat adalah Allah. Apapun keputusan Allah dia menerima. Paham? Paham? Bagian sampean kayak hisab. Ya masa kuat durung kelasnya sih. Durung kelasnya mau kah? Wa unab kesukiki udah bisa mati. Pasti dia turu apa gitu. Tapi orang yang hisab tegar biasa. Makanya ingkisab secara mudahnya itu tahu jerone wihara. Dikasih siapa taunya? Dikasih tahu oleh Allah. Cuma cepeneng, tidak banyak. Ya, mang rambo ora akeh. Jadi pribe? Cara bahasane jangan meniru sesuatu yang sedikit. Tiru Pak sampean pengen jernih mata batinnya. Pribe prosesnya? Prosesnya dengan melalui proses-proses panjang. Karena ingkisab itu adalah hadiah dari Allah. Kebuka mata batin ya, mata batin ini juru sampean Bu. Ini sejuru mata batin sampean ana mata batin ya Pak. Karena bahasa cuma tertutup. Kalau sampean sumpah terus aja bener-bener melakukan riyad Bu. Ya kan? Nah, bener-bener menghilangkan penyakit-penyakit batinnya sampean, atine sampean, mato, caci, anu meneng, beda lain sebagainya. Ya, bayar rezeki berapa dia menerima terus saja. Terus saja. Bisa terbukti. Sadino lisak teu, tapi Gusti Allah lamun, ya gimana tidak ada bakat. Orang yang punya bakat dikasih berapa pun gitu. Ya kan? Udan baik. Ya kan? Ya kan? Orang udannya men. Kenapa? Karena yang dikasih oleh Allah al-haq, apapun yang kita benar. Gitu. Sing picak iku sing dihalangi iku dudu Gusti Allah sih jelas. Yang dihalangi oleh Allah adalah diri kitanya untuk tidak bisa melihat Allah secara kasat mata di dunia. Nanti kalau Anda di akhirat maka hijab itu akan dibuka. Bisa enggak di dunia melihat Allah? Bisa dengan basyirohnya dan sulit untuk diceritakan kepada orang lain. Mata batin kamu. Ya kan? Dengan basyirohnya dia akan melihat kebesaran Allah. Dia akan melihat katakanlah hikmah di balik kejadian kehidupan ini. Begitu. Apa sebabnya jadi Syekh Ibnu Athaillah? Idlaw hajabahu syai'un lasatarahu ma hajabahu. Ya, bagaimanapun ketika Allah itu dihijab. Ya masa Allah itu nantinya akan tertutup. Sulit mas, mustahil Allah tertutup. Ya, mustahil. Allah itu tertutup. Yang tertutup adalah makhluk. Allah nggak bisa tertutup, dihijab nggak bisa. Nggak bisa Allah itu dihijab. Kitanya yang dihijab. Mustahil bahwa Allah itu dihijab. Begitu. Walau kana lahu dan lamun ana iku lahu kadhe Allah ini ana iku iku lahu kadhe Allah apa satirun penutup lakana maka yakti ana sapa Gusti Allah ana iku liwujudihi lakana maka yakti ana iku liwujudi kadhe wujudi Allah apa asyirun ya terhalangi ya terkelilingi mana kalau Gusti Allah itu tertutup maka otomatis ada hijab maka Gusti Allah otomatis itu terkelilingi ayat ini katakanlah dibatas ya ada pembatas terkelilingi ibarat batas sebatang rokok itu dimasukkan ke satu bungkus ke wadahnya itu kan ya kan batang rokok ketika dimasukkan ke bungkus rokok itu kan nggak bisa dilihat karena apa? Karena dia ada penghalang dan penghalang itu bisa mengelilinginya dan dia terbatas sulit. Begitu. Wa kullu hasirin utawi setiap yang bisa mengelilingi li syai'in maring sesuatu iku fahuwa mangko utawi hasir iku lahu kadhe syai' iku qahirun menguasai. Wa huwa utawi Gusti Allah iku al-qahiru menguasai fauqa ibadihi dalam sepuluh hamba-hambanya Allah. Jadi inti mustahil Gusti Allah itu dihijab, yang dihijab adalah
dirinya sendiri yang Sumakola, ukhruj, keluarkanlah, ditokna. Apa sih ditokna? Min awsofil basyariyati, saking sifat-sifat basyariyah. Angkuli wasfin munakidin, ya, saking saban-saban sifat munakidin kang kontradiksi, kang bertentangan, yang ubudiyati maring ubudiyah sampean. Ubudiyatika maring ubudiyah sampean. Ditokna sifat-sifat basyariyah yang bertentangan maring ubudiyah maring apa kehambaan. Ya kan Mang Rambo, keluarkan. Apa sih sifatnya? Dirinya dikuang. Kang muni maksiat bae ada dikurangi. Belajar mangkonon. Ya kan, kang muni maksiat bae ada sedikit dikurangi. Ya kan. Lidah kamu satu hari kemana ada dikurangi. Hati kamu kemana ada dikurangi. Orang duduk di kamar saja tidak bertemu dengan orang bisa saja terjadi maksiat. Tapi apa? Enggak melihat upgrade itu kan bisa. Dari mana maksiat? Maksiat hati. Tanggae tuku mobil dongkel Mang Rambo. Atine iki waduh dogel temen. Kok bisa sukses begitu? Ya kan iri, dengki, pokoknya memengkel we. Itu maksiat namanya. Maksiat hati. Maka kata Syekh wa ta'ilah, keluarkanlah sifat-sifat basyariyah yang bisa menghalangi dirimu sebagai seorang hamba Allah. Apa yang dikeluarkan? Mau iri, dengki, takut, itu riya, maksiat. Yang maksiat harus taat. Pelajaran Mang Rambo. Ya boleh. Ya mau kan? Lalu sholat wajib 5 waktu, 1 waktu alhamdulillah. Semoga dari rohku. Karena dia lagi belajar untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya kan? Kang puasa cuma 1 bulan, ya alhamdulillah bisa setengah bulan, ya syukur. Durung acan sudah mengaku salah, ya syukur. Iri dengki, wow, belajar di penyakit hati itu, ujub. Ya, iri dengki, aku bener dewek, yang salah, yang paling benar adalah saya, yang selain itu salah. Itu penyakit hati. Ya, Anda sebagai orang Islam, aku yang paling benar Islam ini, umpama. Tapi iya kan, harus diyakini seperti itu. Tetapi nggak boleh keyakinan kalian menjadi ya keyakinan agamamu sebagai orang Islam sebagai dalil untuk membunuh, memberangus, ya kan, bikin resah kepada agama yang berbeda, nggak boleh. Itu namanya penyakit hati. Ya Mang Rambo, penyakit hatiku paling angel dia. Ria penyakit, dengki penyakit, itu penyakit. Atas Rasulullah, ketika Anda mau belajar benar silahkan ikut di sini. Harus dihikis, harus belajar dihilangkan. Kalau Anda nggak bisa dihilangkan, maka yakinlah, maka hidup di dunia ini menjadi manusia pada umumnya. Hidup manusia spesial. Belajar Mang Rambo, belajar ngomong rada takwa. Ya ini menyakiti Allah juga. Ini sampean belajar. Punya ada kurang, hidupnya ada kurang, belajar. Itu namanya sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat manusia yang bertentangan dengan ya yang bisa menghalangi sampeyan jadi hamba Gusti Allah kang sebenarnya. Ya. Sebab apa? Makhluk yakin makhluk Gusti Allah, sampeyan jadi makhluk Gusti Allah, tapi ya sulit untuk menjadi hamba Gusti Allah. Kalau orang sudah menjadi hambanya Allah, dikasih oleh apapun, dibikin Allah nasibnya ya apapun dia menerima. Berat enggak? Status menjadi hamba Allah itu sangat berat. Dia sakit, kasih sakit, ya udah berobat, tapi tidak katakanlah tidak menentang Allah. Pelajaran mengonon ya, belajar hamba Allah itu tidak banyak sedikit. Bagaimana Anda menjadi hambanya Allah yang sebenarnya, atau sampean lagi belajar menjadi ya hamba Gusti Allah, atas syukurlah, keluarkan dulu sifat-sifat kemanusiaan nih sampeyan, penyakit-penyakit ya kemanusiaan sampeyan kang kunku bisa halangi sampeyan ya karo Gusti Allah sebagai hamba ya sampeyan dari hamba sifat mau kan bisa halang ya semuanya penyakit-penyakit itu sedikit terkikis sulit. Tetap harus belajar. Hilangkan semuanya, katanya belajar syahwatullah. Harus belajar untuk menghilangkan itu. Apa dasarnya sampean untuk belajar menghilangkan itu? Litakuna supaya anak sopo sira anak iku linida il haqqi. Ya, tetap kadue numponi pengundang-undangnya Gusti Allah. Ya.
Anik mujiban respon, ya jawab. Terus lu manggil terus ngomong nyatu sampean. Ya bisa sampean nengkal terus li, karena apa? Penyakit-penyakit dalam hati sampean, sifat-sifat kang bisa nentang mau kan masih tercokol. Setiap hari sampean ini Pak, diomongin ini Pak. Lalu mungkin melalui malaikat. Mang Rambul itu dok, diomongin cuma ditengkel terus kenapa? Karena penyakitnya masih ada penyakit adil. Nengkel terus. Mang Rambo aja mana? Aja ngerusuk-ngerusuk marani tanggul. Umpama ki Mang Rambo. Aja sih rel, lamun ngerusuk marani tanggul bahaya. Omonganku di tengah, lah kasapa-sapa udah. Iya, padu dinakin be Mang aja, wis ada diri aja bahaya sih rel. Mang Rambo ora kuat, diruntul marani tanggul. Kenapa? Bisa seperti itu. Karena Mang Rambo tidak bisa mendengar apa panggilan-panggilan Allah di hatinya. Apa sebab? Di hati ning sedero atine mati ruwet ngaper ya pun kan bisa kalah. Boleh enggak? Boleh. Cuma kepala. Dina-dina sampean ngomongin pangeran. Lalu apa? Melalui sinyal yang ada di hati kamu. Ya. Ini sejuratin sampean diomongin terus. Cuma orang kerasa sebab apa ditanggal terus, gak mau. Ditutup terus. Karena masih ada sifat-sifat kang bisa alami sampean tadi baik Allah ini sejuratin. Ditanggal terus. Siapa ya kita-kitaan? Amin hadratihi qoriban. Berusaha. Ya. Anda sudah menghilangkan pelan-pelan. Ya. Maka niscaya nantinya Anda akan menjadi orang yang bersih. Itu. Prosedur ingkang kula hormati, jadi kesimpulan pengajian pada malam ini bahwa Allah itu gamblang jelas. Tidak ada hijab. Ya, tidak ada hijab. Yang hijab adalah diri kita. Apa yang dihijab dari diri kita? Mata kita dihijab di dunia ini, dua mata kita. Ya. Itu tidak bisa di dunia ini bisa melihat Allah dengan kedua mata kamu. Dunia ini. Nanti hijab itu bisa tersingkap nanti di akhirat. Kalau di dunia yang bisa tersingkap hijab itu adalah mata batin, namanya basyirah. Kalau basyirah sudah tersingkap hijabnya, maka akan melihat secara mata. Atau dalam bahasa lain, Anda menjadi orang yang syak, orang yang katakan dia sesuatunya dengan mata batin kamu sehingga melihat hakikat. Sulit orang yang tingkatannya sudah tingkatan mukasyafa, intisyaf, pasti dia akan diam. Pengalaman pribadi yang tidak bisa diucapkan orang. Kedua, ada syifatullah. Ya, supaya sampean mendengar sinyal-sinyal panggilan-panggilan Allah di hati kamu, maka syifatullah. Hilangkan sifat-sifat basyariah, hilangkan sifat-sifat yang ada di hati kamu yang bertentangan, ya kan, yang kontradiksi, yang bertentangan menjadi hambanya Allah. Kalau Anda sudah bisa menghilangkan itu, pelan-pelan nantinya panggilan-panggilan Allah akan terdengar, ya akan dijabai oleh hati kamu dan kamu akan menjadi orang yang benar. Sewu, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.